Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Sairoji. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi hubungan masyarakat dengan pokok bahasan publikasi dan media informasi. Publikasi merupakan bagian terpenting di ruang lingkup public relation. Tujuan dari publikasi adalah untuk menciptakan minat orang pada produk, ide pada suatu organisasi, serta juga memusatkan perhatian terhadap suatu hal. Dampak dari publikasi sendiri, yaitu akibat adanya publikasi itu ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama menguntungkan atau merugikan pihak yang melakukan publikasi. Untuk keuntungannya adalah dapat meningkatnya reputasi dari organisasi itu sendiri, sedangkan untuk kerugiannya mengakibatkan menurunnya reputasi atau bahkan merusak reputasi organisasi. Adapun teknik publikasi, ada beberapa teknik di sini. Yang pertama adalah unemotional appeal, di mana teknik memanfaatkan kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya untuk pembelian suatu produk. Di sini adalah teknik publikasi unemotional appeal. Yang selanjutnya yaitu attention grabbing headline, di mana membuat kepala berita yang berhasil akan membuat pembaca untuk membaca seluruh isi berita tersebut. Ketika membuat judul berita, pastikan dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat menarik pembaca untuk membaca keseluruhan dari isi bacaan tersebut. Itu merupakan teknik attention grabbing headline. Selanjutnya yaitu slogan, di mana teknik slogan ini yaitu teknik yang bagus, ya, akan mudah untuk diingat dan masuk dalam pemikiran seseorang dengan menggunakan slogan-slogan yang mudah diterima oleh audiens. Selanjutnya yaitu produk karakter. Ini akan memudahkan orang untuk mengenal suatu yang dipublikasikan, yaitu dengan menggunakan teknik produk karakter. Yang selanjutnya adalah testimonial, di mana teknik publikasi menggunakan tokoh-tokoh terkenal sebagai iklan atas pendapat mereka terhadap sebuah produk. Dan yang terakhir adalah teknik publikasi repetition, di mana teknik publikasi ini adalah memberikan sebuah informasi secara berulang-ulang sehingga secara tidak sadar informasi tersebut masuk di dalam bawah sadar si audiens. Maka ketika informasi disampaikan secara berulang-ulang, maka secara tidak langsung audiens tersebut membenarkan informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah publikasi, di mana langkah-langkah publikasi yang pertama adalah menentukan apa yang akan dipublikasikan. Buatlah rumusan sederhana untuk dipublikasikan, serta tambahkan publikasi yang efektif akan menghasilkan respon yang optimal pula. Yang kedua adalah mencari ide yang tepat, di mana dengan maksud membuat publikasi kelihatan lebih menonjol. Ide biasanya disebut dengan tema yang dapat menjadi tanda bahwa arah yang dituju itu sudah benar. Yang kedua ini adalah mencari ide yang tepat. Yang ketiga, menulis naskah publikasi yang bagus. Kata-kata yang banyak tidak menjamin pesan publikasi akan diterima dengan baik. Lebih baik menggunakan kata-kata singkat seperti kata-kata yang mudah difahami, ya, atau kata-kata yang diterima di masyarakat atau di banyak orang. Itu
merupakan menulis naskah publikasi yang bagus. Selanjutnya yaitu kegiatan memproduksi publikasi, di mana produksi publikasi yang kreatif dan menarik akan lebih banyak respon yang dihasilkan. Ini kunci dari memproduksi publikasi dan langkah-langkah publikasi yang baik. Membuat publikasi yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Buatlah sebuah headline yang menarik. Headline merupakan bagian yang terlihat oleh pembaca. Fungsinya untuk menarik minat target publikasi untuk membaca. Ini adalah membuat headline yang menarik. Yang kedua, isi lengkap namun ringkas. Sebuah publikasi, semua informasi disampaikan dalam isi. Publikasi hendaknya lengkap dan detail. Contoh publikasi sebuah acara, maka di situ publikasinya harus mencantumkan acara apa, kapan, di mana, dan kontak person yang bisa dihubungi jika ingin bertanya suatu hal. Sedangkan untuk publikasi produk, hendaknya menggunakan gambar ilustrasi produk tersebut sangat penting dan harus dimiliki oleh audiens. Yang ketiga, bahasanya disesuaikan dengan target konsumen. Maka bahasa yang digunakan hendaknya familiar dan mudah dimengerti oleh target publikasi. Jika target belum mengerti dengan bahasa Inggris, jangan sekali-kali menggunakan bahasa Inggris. Dan yang keempat, ilustrasi atau desain yang digunakan. Ilustrasi di sini berfungsi untuk menajamkan maksud publikasi dan menarik minat pembaca. Contoh publikasi dibuat untuk menjual produk, maka perlu gambar produk yang akan dijual. Maka dari itu ilustrasi untuk menjual suatu produk itu sangat penting, dibuat semenarik mungkin. Dan yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan supaya publikasi itu efektif, pemilihan huruf yang tepat. Pilihlah huruf dalam publikasi hendaknya mudah dibaca dan simpel. Huruf merupakan komponen penyusun informasi yang disampaikan dalam publikasi. Yang terpenting di dalam pemilihan huruf atau font di sini adalah huruf yang mudah terbaca oleh audiens. Itu beberapa hal terkait dengan bagaimana untuk membuat publikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu kita mengenal media-media informasi yang digunakan untuk publikasi. Kata media bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima, atau dengan kata lain di dalam komunikasi dari komunikator kepada komunikan. Informasi itu dapat tercipta dari hasil pengolahan data, sehingga data yang telah diolah menghasilkan sebuah informasi yang dijadikan sebagai pengetahuan atau dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sedangkan kelompok media itu dibedakan atas media lini atas dan media lini bawah. Media lini atas merupakan media yang tidak langsung bersentuhan dengan target audiens dan jumlahnya terbatas, tetapi jangkauan targetnya luas seperti billboard, iklan televisi, iklan radio, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk media lini bawah itu adalah media iklan yang tidak disampaikan atau disiarkan melalui media massa dan jangkauannya atau target hanya berfokus pada titik atau daerah tertentu seperti brosur, poster, flyer, sign system, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu bentuk media yang didasarkan atas bentuknya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak yaitu media yang dapat berupa brosur, koran, majalah, poster, pamflet, spanduk, dan lain sebagainya, yaitu
dikelompokkan di dalam media cetak. Sedangkan media elektronik yaitu merupakan media-media yang dapat berupa bentuk elektronik, yang seperti contoh media radio, kaset, kamera, handphone, internet, dan media-media elektronik lainnya. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.